Salam badai. Banyak yang bingung mengenai apa itu akta otentik atau akta notaris, apa itu legalisasi, apa itu warmaking, apa itu legalisir. Jadi ada badai yang datang pada saya, Pak, saya sudah buat perjanjian. Ini ketika terjadi masalah, saya sudah buat perjanjian dengan si A. Ini perjanjiannya notaris loh Pak. Ketika saya lihat, oh Pak, ini bukan akta otentik, ini hanya sebatas legalisasi. Nah, oke, mungkin bisa saya sedikit jabarkan, sedikit terangkan mengenai apa itu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dalam konteks ini, apa itu legalisasi, apa itu warmaking, apa itu legalisir. Nah, pertama bicara tentang akta otentik. Nah, merujuk kepada pasal 1868, akta otentik itu adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dibuat oleh pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat umum yang berkuasa dan di tempat di mana akta itu dibuat. Artinya tadi ada beberapa ada beberapa istilah seperti akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi dalam konteks ini adalah suatu akta otentik. Akta otentik itu akta yang dibuat oleh notaris, pejabatnya itu adalah notaris, dan notaris itu memiliki kewenangan wilayah. Nah, bentuknya itu tentu sesuai dengan atau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi di sana nanti akta notaris tersebut atau akta otentik tersebut memiliki syarat-syarat formil, material, lalu bagaimana mengenai formatnya itu sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, lalu itu bicara tentang akta otentik. Akta otentik itu adalah akta yang sempurna ketika ada permasalahan nanti itu dalam sempurna di hadapan hakim, tidak ada keraguan, tidak ada pengingkaran. Nah, lalu apa itu legalisasi? Legalisasi memang ini kembali lagi merujuk kepada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini legalisasi ini masih menjadi kewenangannya dari notaris untuk membuat. Apa maksudnya legalisasi? Legalisasi itu suatu bentuk surat, ini beban pembuktiannya di bawah tangan. Kalau tadi adalah sempurna sebagai akta otentik, ini dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, suatu tulisan atau pembuktian di bawah tangan. Jadi legalisasi itu bapak dan ibu atau badai sudah membuat suatu perjanjian, formatnya tidak diketahui oleh notaris, namun penandatangannya ketika penandatanganan ditandatangani disahkan oleh notaris dan tanggal sesuai dengan tanggal dan dibukukan dalam buku khusus notaris. Jadi beda ya. Tadi akta otentik tadi dibuat oleh notaris, segala formatnya, bentuknya disesuaikan dengan undang-undang jabatan notaris. Kalau yang legalisasi ini suatu bentuk perjanjian, contohnya suatu bentuk surat yang badai buat sendiri, isinya badai tentukan sendiri, namun penandatangannya diabsahkan oleh notaris dan setelah itu dicatatkan di dalam buku khusus notaris. Nah, lalu yang ketiga apa? Warmaking. Warmaking, kalau tadi legalisasi penandatangannya disahkan oleh notaris, kalau warmaking hanya dicatatkan dalam buku khusus notaris gitu. Jadi berbeda ya, akta otentik, legalisasi hanya tanda tangannya hanya disahkan oleh notaris dan dicatat di dalam buku khusus notaris. Kalau warmaking tadi hanya dicatatkan saja. Jadi tanda tangannya tidak disahkan oleh notaris, tidak dilihat atau pada saat penandatanganan tidak dinyatakan absah oleh notaris gitu. Yang keempat bicara tentang legalisir. Nah, ini kembali lagi, ini menjadi kewenangannya notaris. Notaris melihat asli dan kopinya itu dilegalisir oleh notaris gitu. Jadi ini kaitan sama surat, mana aslinya, mana kopinya. Oke, notaris akan membuat mungkin kutipan atau catatan bahwa telah dilegalisir oleh notaris. Nah, mungkin itu badai. Saya lebih dalam, lebih spesifik mengenai tadi apa itu di bawah tangan dan apa itu akta otentik. Ini merujuk kepada pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tadi pembuktian tulisan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1867 KUH Perdata tadi
dibagi dua, pembuktian otentik dan pembuktian di bawah tangan, tulisan sebagai tulisan di bawah tangan. Tadi akta otentik, akta sempurna, yang tiga tadi legalisasi, war making, legalisir, itu dikategorikan sebagai bukti tulisan di bawah tangan. Ya, mungkin itu Badai, semoga bisa memberikan manfaat, mencerahkan dan mampu memilah. Nah, jadi jangan buru-buru bahwa oh saya sudah datang ke notaris, ini sudah sudah memerlukan bukti yang sempurna. Belum Badai. Lihat apakah bedakan dulu ini akta notaris, legalisasi, war making, atau jangan hanya kopi sesuai asli atau legalisir dari notaris itu sendiri. Memang keempat tadi menjadi kewenangan dari notaris sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian, salam Badai.